Halo, sahabat logistik dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam siang ini. Bulan puasa ini kita mencoba untuk beribadah dan segala macam. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk berdiskusi dan sharing tentang sebuah terminologi, sebuah istilah yang barangkali sebagian sahabat-sahabat logistik belum mengetahuinya. Kali ini saya akan share mengenai halal logistik. Apa sih halal logistik itu? Para sahabat yang saya hormati, seiring dengan didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sejak tahun 2017 sebetulnya sih, dan kemudian menjadi badan tersendiri semenjak Oktober 2024 lalu, maka aktivitas untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis pada orientasi ekonomi syariah maupun halal itu menjadi berjalan dan mulai tumbuh di negara kita. Sebetulnya kalau kita bicara logistik halal, terminologinya sebenarnya adalah sesuatu kegiatan logistik ya yang mencoba untuk melakukan kegiatan dengan menjaga agar aktivitas itu termasuk juga pengelolaan pergerakan barang-barang yang dibawa melalui aktivitas logistik itu tetap terjaga kehalalannya dari pergerakan barang itu sejak dari tempat awal atau tempat asal sampai ke tempat akhir atau tempat tujuan akhir, misalnya kepada customer. Jadi sederhananya para sahabat, logistik halal itu adalah kegiatan logistik yang mengelola produk halal. Jadi artinya barangnya ini atau produknya sendiri sudah merupakan produk yang dinyatakan halal. Nah, sekarang dalam keseharian kita bisa menemukan beberapa fenomena ya. Pertanyaannya adalah apakah produk yang sudah halal itu bisa dijamin bahwa sampai ke tempatnya customer atau pengguna jasa itu masih tetap halal atau tidak gitu. Nah, itu concernnya logistik halal. Jadi kita melalui logistik halal itu mencoba untuk tetap menjaga, memastikan dan juga mengawal gitu ya kehalalan produk itu sampai ke tangan pelanggan gitu. Jadi kalau saya misalnya berikan semacam contoh adalah bahwa ketika kita misalnya membeli satu katakanlah makanan gitu ya, dan makanan itu kita yakini misalnya itu halal gitu. Nah, kita kadang-kadang mungkin abai gitu ya, enggak, atau mungkin merasa tidak perlu memastikan makanan itu halal apa tidak karena kita anggap sudah halal misalnya. Lalu kita membeli makanan itu melalui belanja online atau melalui fasilitas-fasilitas seperti GoSend atau Gojek dan sebagainya gitu, GoFood dan sebagainya. Nah, ketika barang atau makanan itu sampai ke tempat kita kan nggak pernah berpikir bahwa makanan itu dibawa pakai apa, melalui apa, lalu kemudian sampai di tempat kita itu masih terjaga apa tidak, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya saya sampaikan lebih ekstrim misalnya, kita kan tidak pernah mengetahui sebetulnya ya, atau kita tidak menyadari misalnya bahwa misalnya sebelum atau sesudah mengantarkan makanan untuk kita, si kurirnya itu barangkali juga sebelumnya membawa makanan-makanan non halal gitu melalui fasilitas box yang dia punya dan sebagainya gitu, sehingga kemudian ada kecenderungan, ada kemungkinan bahwa makanan yang tadi kita beli itu yang kita anggap halal itu terkontaminasi oleh produk-produk yang non halal itu sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi para sahabat yang saya hormati bahwa logistik halal itu adalah bagaimana kita menjaga
dan memelihara, mengawal gitu ya, agar produk yang sudah dinyatakan halal itu tetap halal sampai di tangan customer. Itu poin pentingnya. Nah, sekarang aktivitas logistik mana yang sekarang sudah diberlakukan oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu. Jadi tidak semua bidang mulai diberlakukan, tidak semua jenis produk sekarang mulai diberlakukan. Hanya ada 4 kategori. Pertama adalah makanan, kedua adalah minuman, ketiga adalah obat-obatan, dan keempat adalah kosmetik. Di luar itu belum. Jadi baru berempat itu saja yang mari. Kita akan tunggu kebijakan dan regulasi dari pemerintah di masa-masa yang akan datang. Lebih sementara yang diberlakukan adalah untuk itu. Nah, itu dari sisi jenis produknya. Dari sisi aktivitas yang diharapkan, yang mengatur tentang proses logistik halal itu adalah aktivitas 3 saja. Satu adalah aktivitas penyimpanan, ya, pergudangan maksud saya. Jadi bagaimana kita menyimpan makanan dalam satu gudang, di gudang itu dalam kondisi tetap terjaga kehalalannya. Yang kedua adalah kemasan atau packaging. Bagaimana kita menggunakan kemasan-kemasan atau packaging yang bisa tetap digunakan dan menjaga produk itu tetap halal. Dan yang ketiga adalah distribusinya. Distribusinya adalah aktivitas untuk mengirim dan menyerahkan produk-produk itu kepada pengguna atau customer, ya, pengguna atau user dari barang itu. Nah, jadi 3 itu yaitu penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian. Di luar itu belum. Ya, jadi belum semua sebetulnya. Kalau kita bicara hulu hilir, maka dari hulu ke hilir itu masih belum 100% total bicara tentang keharusan untuk jaminan produk halal itu. Mungkin saya perlu sedikit menambahkan bahwa terminologi logistik halal itu sebetulnya bukan hanya concern sebagai terminologi umat muslim. Mungkin para sahabat bisa mencari informasi juga di banyak hal gitu ya, bahwa sebenarnya logistik halal itu sudah berkembang di banyak negara. Cina sudah punya logistik halal, Australia sudah punya logistik halal, Korea punya logistik halal, Thailand punya logistik halal, apalagi negara-negara muslim yang lain seperti Malaysia tentu saja ya, dan kita misalnya gitu. Dan memang belum seluruh dunia menerapkan hal itu. Jadi pertanyaan yang menarik bagi kita adalah mengapa negara-negara lain yang mungkin tidak yang umat muslimnya terbatas atau bahkan mungkin bukan negara muslim, tapi mereka menerapkan logistik halal gitu. Jadi di Inggris pun ada logistik halal gitu. Kenapa? Karena konsep dasar dari logistik halal itu menuju kepada kebersihan, menuju kepada higienis gitu ya, sehingga sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di universal. Nah, hanya kemudian mereka sepakat secara internasional bahwa terminologi yang dipakai adalah halal gitu. Jadi karena itu ekonomi halal, ekonomi syariah atau mungkin logistik halal itu sebenarnya bukan hanya milik umat muslim, bukan hanya menjadi bagian dari konsennya umat muslim, enggak, tapi sudah menjadi bagian dari konsen seluruh dunia gitu, walaupun dengan perspektif yang berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang halal logistik, sekali lagi kita bicara tentang bagaimana memastikan bahwa produk yang sudah dinyatakan halal itu kita simpan, itu kita kemas, dan bahkan kita distribusikan kepada pengguna sampai ke pengguna akhir itu tetap dalam keadaan halal. Itu intinya yang dimaksud dengan logistik halal. Demikian para sahabat, apa yang mungkin bermanfaat bagi kita mumpung kita menikmati dan menjalani ibadah puasa Ramadan tahun 2026 ini.
Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.